Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika Ibu Ratna ditangkap dan difitnah oleh polisi arogan karena mencuri, lalu diadili dengan sangat tidak adil? Namun tanpa disangka, anak dari Bu Ratna, seorang jenderal Kopassus, datang ke pengadilan dan kedatangannya akan mengubah segalanya. Pagi itu, suasana kampung kecil yang biasanya tenang mendadak berubah ricuh. Suara langkah keras sepatu dan bentakan terdengar memecah keheningan. Seorang ibu tua bernama Bu Ratna ditarik paksa keluar dari rumahnya oleh dua oknum polisi yang berseragam lengkap. Tangannya dicengkeram kuat tanpa belas kasihan, membuat tubuh ringkihnya hampir terjatuh di ambang pintu. "Pak, tunggu, ada apa ini?" teriak Bu Ratna panik. Namun salah satu polisi hanya menjawab dingin, "Ikut saja Bu, jangan banyak tanya." Warga sekitar mulai keluar rumah, berkerumun di pinggir jalan dengan wajah penuh rasa penasaran. Bisik-bisik mulai terdengar, "Ada apa ya?" Katanya maling. Masa Bu Ratna? Tak ada satu pun yang berani mendekat, hanya saling pandang dengan raut wajah curiga dan takut. Situasi terasa menegangkan, seolah ada sesuatu yang besar sedang terjadi. "Tolong, saya tidak mencuri." Suara Bu Ratna bergetar hebat, hampir tak terdengar di tengah keramaian yang semakin padat. Kedua tangannya sudah diborgol, membuatnya tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah mengikuti langkah kasar para polisi. Matanya berkaca-kaca, menatap satu persatu wajah tetangganya yang ia kenal sejak lama. "Bu Ratna, ini ada apa sebenarnya?" tanya seorang ibu dari kerumunan. "Saya juga tidak tahu. Demi Allah, saya tidak mengambil apapun," jawabnya dengan suara lirih penuh keputusasaan. Salah satu polisi mendorongnya sedikit. "Sudah Bu, nanti saja bicara di kantor." Bu Ratna menggeleng lemah, pikirannya kacau. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi pagi itu, namun tak menemukan satupun alasan yang masuk akal. Tatapannya kosong, bingung, dan penuh ketakutan menghadapi tuduhan yang terasa begitu tiba-tiba. Di depan warung kecil yang menjadi pusat keributan, seorang wanita bernama Bu Sari berdiri dengan wajah memerah karena emosi. Tangannya menunjuk tajam ke arah Bu Ratna yang sedang digiring mendekat. "Itu dia orangnya, dia yang ambil uang saya," teriaknya lantang, membuat suasana semakin panas. Warga langsung terdiam, memperhatikan dengan serius. "Bu Sari, yakin itu Bu Ratna?" tanya seorang bapak ragu. "Saya lihat sendiri dia masuk ke warung saya pagi-pagi. Setelah dia keluar, uang saya hilang," jawab Bu Sari dengan nada tinggi. Bu Ratna langsung menggeleng keras. "Tidak, saya hanya beli gula Bu. Saya tidak menyentuh uang apapun." Suaranya mulai pecah menahan tangis. Namun Bu Sari tak mau mendengar. "Jangan bohong. Tidak ada orang lain selain kamu waktu itu." Tuduhan itu membuat situasi semakin mencekam, seolah semua mata kini memandang Bu Ratna sebagai pelaku. Oknum polisi yang berdiri di samping Bu Sari langsung mencatat pernyataan tersebut di sebuah buku kecil tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan. Wajahnya datar, tatapannya tajam mengarah ke Bu Ratna, seolah sudah memutuskan kesalahan sebelum penyelidikan dimulai. "Jadi, saksi melihat langsung terdakwa di lokasi saat kejadian?" tanyanya singkat. "Iya, Pak. Saya yakin sekali," jawab Bu Sari tegas. Polisi itu mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Bu Ratna. "Masih mau menyangkal, Bu?" Nada suaranya dingin dan menekan. Bu Ratna gemetar. "Saya tidak salah, Pak. Saya bersumpah." Polisi itu tersenyum tipis, namun bukan senyum ramah, melainkan penuh sindiran. Semua pelaku juga bilang begitu. Ia menutup bukunya dengan keras, lalu memberi isyarat kepada rekannya, "Bawa ke kantor."
kita proses. Tanpa memberi ruang pembelaan, keputusan itu terasa sepihak dan menegangkan. Bu Ratna terus menggeleng lemah, air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya yang keriput. Napasnya tersengal. Dadanya terasa sesak menahan rasa takut dan ketidakadilan yang ia alami. "Saya tidak pernah mencuri seumur hidup saya," ucapnya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Seorang warga tua mencoba mendekat. "Saya kenal Bu Ratna dari dulu, Pak. Tidak mungkin dia maling." Namun polisi langsung menahan dengan tangan. "Jangan menghalangi proses hukum," bentaknya. Suasana semakin tegang. Bu Ratna menatap langit sejenak, seolah mencari kekuatan. Ia dikenal sebagai sosok jujur, rajin beribadah, dan sering membantu tetangga tanpa pamrih. Tapi hari itu, semua kebaikan itu seperti hilang tak berarti. "Ya Allah, kenapa saya diperlakukan seperti ini?" bisiknya sambil terisak. Dalam sekejap, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kabar penangkapan Bu Ratna menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru kampung, bahkan hingga ke daerah sekitar. Setiap sudut warung kopi dipenuhi bisikan, namun tak satu pun yang berani menyuarakan pembelaan secara terbuka. "Kasihan Bu Ratna, tapi kita jangan ikut campur," bisik seorang warga pelan. Yang lain mengangguk cemas. "Anaknya jenderal, urusannya pasti besar. Kita bisa kena masalah." Ironisnya, nama besar anaknya yang seorang jenderal justru membuat suasana semakin mencekam. Bukannya memberi perlindungan, hal itu malah membuat warga merasa takut terlibat. "Kalau kita salah bicara, bisa-bisa kita yang diseret nanti," ujar seorang pria dengan wajah tegang. Dari kejauhan, rumah Bu Ratna terlihat sepi dan tertutup rapat. Tak ada yang berani mendekat. Ketakutan mengalahkan rasa empati, dan Bu Ratna harus menghadapi semuanya sendirian. Di dalam kantor polisi, suasana terasa dingin dan menekan. Bu Ratna duduk di sebuah kursi kayu tua, tangannya masih diborgol, sementara di depannya tergeletak beberapa lembar berkas. Seorang oknum polisi mendorong kertas itu ke arahnya. "Tanda tangan di sini, Bu, biar cepat selesai," katanya singkat. Bu Ratna menatap kertas itu dengan bingung. Matanya berusaha membaca, namun pikirannya kacau. Ini apa, Pak?" tanyanya ragu. Polisi itu menghela napas kesal. "Pengakuan saja, biar urusannya jelas." Tangannya gemetar saat pena disodorkan. "Tapi saya tidak mencuri," ucapnya pelan. Polisi itu menatap tajam. "Kalau tidak tanda tangan, urusanmu bisa lebih panjang." Dengan tangan bergetar hebat, Bu Ratna memegang pena, namun hatinya penuh keraguan dan ketakutan. "Saya tidak tahu apa-apa," bisik Bu Ratna lirih. Suaranya hampir tenggelam dalam ruangan yang sunyi namun menekan. Oknum polisi di depannya mulai kehilangan kesabaran. Ia membanting meja ringan, membuat Bu Ratna terkejut. "Jangan pura-pura tidak tahu, Bu. Semua sudah jelas," bentaknya keras. Bu Ratna langsung menunduk, tubuhnya gemetar. "Saya tidak mengambil uang itu, Pak. Saya bersumpah." Air matanya kembali jatuh. Namun ancaman terus datang tanpa henti. "Kalau kamu terus menyangkal, hukumannya bisa lebih berat. Bisa bertahun-tahun di penjara," ucap polisi itu dengan nada dingin, namun penuh tekanan. Bu Ratna terdiam, napasnya tersengal. Ia merasa terpojok, seolah tak ada jalan keluar. "Tolong, saya hanya orang tua, Pak," pintanya lemah. Tapi wajah di hadapannya tetap tak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Beberapa hari kemudian, persidangan akhirnya digelar di sebuah ruang sidang yang terasa sesak oleh kehadiran banyak orang. Kursi-kursi dipenuhi warga yang ingin menyaksikan jalannya kasus yang telah menjadi perbincangan hangat. Bisikan terdengar di mana-mana. "Itu Bu Ratna ya, kasihan sekali, tapi katanya ada bukti." Semua mata tertuju pada satu sosok, Bu Ratna, yang duduk lemah di kursi, terdakwa dengan pakaian sederhana dan wajah pucat.
Tangannya terlipat di pangkuan, sesekali gemetar menahan gugup. Seorang petugas berkata pelan, "Duduk yang tenang, Bu." Bu Ratna hanya mengangguk kecil. Ia menatap ke depan dengan mata kosong, seolah masih tak percaya dirinya berada di tempat itu. "Ya Allah, kuatkan saya," bisiknya dalam hati. Suasana terasa tegang, menunggu keputusan yang akan menentukan nasibnya. Hakim memasuki ruangan dengan wajah serius, membuat semua orang langsung berdiri. Setelah suasana kembali tenang, ia mulai membacakan dakwaan dengan nada datar, namun tegas. Terdakwa diduga melakukan pencurian uang sebesar, suaranya menggema memenuhi ruangan. Jaksa kemudian maju, membawa sejumlah bukti yang tampak meyakinkan. "Kami memiliki saksi mata dan rekaman kejadian," ujarnya. Rekaman diputar, menampilkan potongan gambar yang seolah memperkuat tuduhan. Warga mulai berbisik lagi, "Wah, ada videonya." Bu Ratna terlihat semakin pucat. "Itu bukan seperti yang terjadi," katanya pelan, namun suaranya tak cukup kuat untuk mengubah keadaan. Hakim menatap berkas di depannya. Semua bukti akan dipertimbangkan. Tanpa diketahui banyak orang, rekaman itu telah dimanipulasi, namun di mata persidangan, semuanya terlihat seolah nyata dan tak terbantahkan. Bu Ratna mencoba mengangkat kepalanya perlahan, menatap ke arah hakim dengan mata yang sudah sembab karena menahan tangis. Bibirnya bergetar saat ia berusaha berbicara, namun suaranya begitu lemah hingga hampir tak terdengar di tengah ruang sidang yang hening. "Yang mulia, saya tidak mencuri," ucapnya terbata-bata. Beberapa orang di bangku pengunjung saling pandang, namun tak ada yang berani bersuara. Hakim hanya menatap sekilas tanpa ekspresi. Bu Ratna kembali mencoba, kali ini sedikit lebih keras. "Tolong, dengarkan saya hanya beli gula pagi itu." Suaranya mulai pecah. Jaksa langsung memotong. Terdakwa diminta fokus pada pertanyaan, bukan berkeluh kesah. Bu Ratna menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Saya hanya ingin keadilan," bisiknya lirih. Namun harapannya terasa seperti berbicara pada dinding kosong, tanpa ada yang benar-benar mau mendengar kebenaran dari mulutnya. Namun semua harapan itu runtuh dalam sekejap ketika hakim mengangkat palu sidang. Suasana mendadak sunyi, semua orang menahan napas. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi, ucap hakim dengan suara tegas. Bu Ratna menatap dengan penuh harap, meski hatinya sudah diliputi rasa takut. "Terdakwa dinyatakan bersalah," lanjutnya tanpa ragu. Palu diketukkan keras, dan dijatuhi hukuman penjara. Suara itu menggema seperti petir di telinga Bu Ratna. Tidak mungkin," bisiknya gemetar. Ia menggeleng pelan, tubuhnya mulai lemas. "Yang mulia, saya tidak bersalah," teriaknya tiba-tiba, namun hakim sudah menutup berkasnya. Petugas langsung mendekat. "Tenang, Bu." Tapi Bu Ratna justru semakin panik. "Saya difitnah. Tolong saya." Namun keputusan sudah diambil, dan tak ada satupun yang mencoba menghentikannya. Tangis Bu Ratna pecah seketika, tak lagi bisa ditahan. Suaranya menggema penuh kepedihan, membuat beberapa orang di ruang sidang menunduk tak tega melihatnya. Tubuhnya gemetar hebat, bahunya naik turun menahan sesak di dada. "Ya Allah, kenapa saya diperlakukan seperti ini?" ucapnya sambil terisak. Ia mencoba berdiri, namun kakinya lemas dan hampir terjatuh. Seorang petugas memegang lengannya. "Hati-hati, Bu." Tapi Bu Ratna justru meronta kecil. Saya tidak salah. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Dalam pikirannya, hidup yang ia jalani dengan kejujuran kini hancur begitu saja oleh tuduhan yang tak pernah ia lakukan. "Apa salah saya?" bisiknya putus asa. Dunia terasa runtuh di hadapannya, dan ia tak tahu lagi harus berharap pada siapa di saat semua pintu keadilan seolah tertutup rapat. Tiba-tiba, suasana yang penuh duka itu terpecah oleh suara keras dari pintu ruang sidang yang terbuka dengan kasar. Berak. Semua kepala langsung menoleh serentak. Seorang pria berseragam militer berdiri di ambang pintu dengan napas berat dan tatapan tajam yang menyapu seluruh ruangan. Langkahnya tegas saat ia berjalan masuk,
Sepatu militernya menghentak lantai dengan suara yang menggema. "Hentikan persidangan ini." Suaranya lantang dan penuh tekanan. Para petugas saling pandang, kebingungan. Hakim mengernyit, "Siapa Anda? Ini sidang resmi." Namun pria itu tak gentar, justru melangkah lebih dekat dengan aura penuh wibawa. Warga mulai berbisik, "Itu siapa? Tentara?" Suasana mendadak berubah tegang, seolah sesuatu yang besar akan terjadi dalam hitungan detik. Pria itu berhenti tepat di tengah ruang sidang, menatap lurus ke arah Bu Ratna yang masih terduduk lemah dengan tangan terborgol. Matanya langsung berubah penuh emosi. "Ibu," ucapnya pelan namun terdengar jelas. Bu Ratna terangkat kepalanya perlahan, matanya membelalak tak percaya. "Nak," bisiknya dengan suara bergetar. Pria itu adalah anaknya, seorang jenderal Kopassus yang baru saja kembali dari tugas panjang di luar daerah. Wajahnya kini dipenuhi amarah yang tertahan. Ia mengepalkan tangan, rahangnya mengeras saat melihat kondisi ibunya. "Siapa yang melakukan ini?" tanyanya dengan nada dingin namun mengancam. Seisi ruangan terdiam. Salah satu polisi mencoba berbicara, "Pak, ini prosedur hukum." Namun sang jenderal langsung memotong, "Jangan bicara soal hukum jika kalian sendiri menginjaknya." Tatapannya menyala, membuat suasana semakin mencekam. "Ini semua rekayasa." Suara sang jenderal menggema keras memenuhi seluruh ruang sidang, membuat semua orang terdiam seketika. Tatapannya menyapu tajam ke arah para polisi yang berdiri kaku. Tanpa memberi kesempatan siapapun untuk menjawab, ia melangkah cepat menuju salah satu oknum polisi yang sejak tadi terlihat gelisah di sudut ruangan. "Kamu yang menangani kasus ini kan?" tanyanya dingin. Polisi itu mencoba mundur selangkah. "Pak, ini bisa dijelaskan." Namun sang jenderal langsung memotong. "Jelaskan setelah kalian memfitnah ibu saya." Nada suaranya penuh amarah yang tertahan. Ia semakin mendekat, auranya menekan. "Berani sekali kalian memainkan hukum untuk kepentingan pribadi." Lanjutnya, ruangan semakin tegang, tak ada yang berani bergerak. Bahkan hakim pun terdiam, menyadari situasi sudah berada di luar kendali biasa. Dalam sekejap, tanpa peringatan, tangan sang jenderal melayang dengan cepat. "Bu!" Satu pukulan keras mendarat tepat di wajah oknum polisi, itu hingga tubuhnya terhuyung dan jatuh ke lantai. "Ah!" teriaknya kesakitan sambil memegangi wajahnya. Ruang sidang langsung kacau. Beberapa orang berdiri panik. "Pak, hentikan!" teriak petugas. Namun sang jenderal tak bergeming, justru melangkah maju dengan sorot mata penuh kemarahan. "Ini balasan untuk kebohongan kalian," bentaknya. Polisi lain tampak ragu untuk mendekat, takut menghadapi amarahnya. Oknum yang terjatuh mencoba merangkak mundur. "Ampun, Pak, saya hanya menjalankan perintah." Namun sang jenderal menatap tajam, perintah untuk menghancurkan hidup orang tak bersalah. Suasana semakin mencekam, seolah ledakan emosi itu membuka semua kebusukan yang selama ini tersembunyi. Dengan napas berat, sang jenderal kemudian merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan sebuah ponsel. "Kalian pikir saya datang tanpa bukti?" ucapnya tegas. Ia menekan layar, lalu memutar sebuah rekaman suara yang terdengar jelas di seluruh ruangan. "Pokoknya kita jebak saja Bu Ratna. Nanti kamu pura-pura kehilangan uang." Terdengar suara seorang pria. Lalu suara lain menyahut, "Tenang saja, saya yang urus polisi dan berkasnya." Wajah para hadirin langsung berubah. "Itu suara Bu Sari," bisik seorang warga. Sang jenderal mengangkat ponselnya tinggi. "Ini rekaman asli tanpa manipulasi." Ia menatap hakim dengan serius. "Yang mulia, inilah kebenaran yang kalian abaikan." Hakim tampak terkejut, sementara jaksa mulai gelisah. "Tidak mungkin," gumam salah satu petugas. Namun bukti itu terlalu jelas untuk dibantah, membuka skenario licik yang selama ini disembunyikan. Wajah Bu Sari langsung pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat saat rekaman itu terus diputar. Itu tidak benar," katanya panik sambil mundur perlahan. Namun sorot mata warga kini berubah.
penuh kemarahan dan kekecewaan. "Jadi kamu yang fitnah Busari?" teriak seseorang dari bangku pengunjung. Busari semakin panik, napasnya tersengal. Saya hanya..." Ia tak mampu melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba ia berbalik dan mencoba berlari keluar dari ruang sidang. "Hei, berhenti!" teriak petugas. Dalam hitungan detik, 2 aparat langsung mengejarnya dan berhasil menangkapnya di dekat pintu. "Lepaskan saya tidak salah!" jeritnya histeris. Namun kini situasi telah berbalik. Polisi yang sebelumnya diam mulai bertindak. "Anda kami tahan atas dugaan memberikan keterangan palsu." Suasana semakin panas, kebenaran akhirnya mulai terkuak di hadapan semua orang. Sidang yang sebelumnya terasa berat, sebelah kini berubah total. Hakim tampak gugup saat mengetuk palu kembali. "Sidang ditunda, terdakwa dibebaskan sementara," ucapnya dengan nada berbeda dari sebelumnya. Borgol di tangan Bu Ratna segera dilepaskan oleh petugas. Ia menatap tak percaya, air matanya kembali jatuh, kali ini karena haru. "Bu, maafkan saya," bisik sang jenderal sambil memegang tangan ibunya. Bu Ratna menggeleng pelan. "Kamu datang, itu sudah cukup." Di sisi lain, oknum polisi yang terlibat kini diborgol dan digiring keluar bersama Busari yang terus menangis histeris. "Saya tidak mau dipenjara," teriaknya. Namun tak ada lagi yang membela. Sang jenderal berdiri tegak di samping ibunya, menatap lurus ke depan. "Keadilan harus ditegakkan, siapapun pelakunya," ucapnya tegas. Hari itu kebenaran akhirnya menang, dan keadilan benar-benar menemukan jalannya.